nonverbal yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah atau konflik. Ya. Yang pertama, gunakanlah komunikasi objek. Apa itu komunikasi objek? Komunikasi objek ini Bapak Ibu, ya, berupa penggunaan pakaian, baju. Waktu kita memakai pakaian yang rapi dan bersih untuk menyelesaikan sebuah masalah dan persoalan dengan orang lain, itu sudah memberikan sebuah pesan kepada orang yang bermasalah dengan kita atau kita yang bermasalah dengan orang itu bahwa kita menghormati orang itu. Gitu. Kita punya niat yang tulus untuk mau menyelesaikan masalah itu. Itu juga sudah dapat terbaca dari pakaian yang kita pakai. Maka jangan sesekali Bapak Ibu waktu menyelesaikan konflik dengan orang lain, ya kita memakai pakaian yang asal-asalan, itu nambah masalah. Kita belum minta maaf, orang itu lihat penampilan kita, wah ini orang ini nggak tulus ini menyelesaikan masalah. Justru kehadirannya ke sini menambah masalah baru. Dengan apa? Dilihat cara berpakaian kita tidak rapi, bahkan mungkin cenderung kotor, kan gitu Bapak Ibu. Karena secara umum kita akan lebih suka melihat seseorang kalau dia berpakaian yang rapi, bersih. Itu udah pasti. Nah, itu harus kita perhatikan tuh Bapak Ibu. Ya, karena lewat pakaian kita yang misalkan tidak rapi, lewat kalau kita pakai pakaian yang kotor, yang jorok Bapak Ibu, itu sudah langsung jadi sumber konflik baru bagi orang yang berkonflik dengan kita. Karena akhirnya orang itu akan bilang, loh, ini Anda ini mau menyelesaikan konflik dengan saya atau tidak sih? Karena kenapa? Ini pakaian Anda aja sepertinya nggak enak dilihat. Akhirnya apa? Nambah masalah baru. Jadi dua masalah. Ya. Nah, saya ambil contoh misalkan dalam wawancara mencari pekerjaan, penampilan, penampilan Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu para pengusaha dan profesional di sini yang sudah punya pengalaman mewawancarai orang, merekrut orang jadi karyawan, penampilan itu sudah menjadi salah satu entry point penilaian buat si pencari pekerjaan atau si pewawancara. Oh, orangnya rapi, orangnya bersih. Ya, itu sudah nilai poin tersendiri. Maka untuk itu, ya, saudara yang sedang mau mencari pekerjaan, ya pastikanlah, ya pakainya rapi dan bersih. Termasuk juga potongan rambut ya Bapak Ibu. Jangan acak-acakan gitu. Ya. Nah, dalam menyelesaikan konflik juga tentu itu sangat mempengaruhi. Lalu bagaimana kalau misalkan kita patut menjadi mediator? Ya, mediator itu artinya menengahi masalah orang. Sama. Penampilan kita itu juga berpengaruh bagi kedua belah pihak yang sedang kita damaikan. Dalam proses persidangan perceraian di pengadilan, sebelum jatuh vonis, biasanya kan langkah yang pertama dilakukan mediasi dulu Bapak Ibu oleh pihak pengadilan. Mediasinya di mana? Di pengadilan. Dan harus ada orang ya yang mewakili hakim. Kalau nggak hakimnya atau ada orang atau yang mewakilinya. Harus ada orang yang menengahi kedua. Ya, orang yang sedang bermasalah. Tujuannya apa? Ruangan itu ya kehadiran sang hakim dan juga pakaiannya memberikan sebuah pesan. Saya ini hanya memediasi. Saya ini akan menolong kalian menyelesaikan masalah kalian. Dan itu berpengaruh. Nah, itu contoh menggunakan komunikasi objek. Yang kedua, menggunakan sentuhan. Atau dalam bahasa lainnya itu adalah haptik. Ya, ini juga bagian daripada komunikasi nonverbal. Contoh,
bersalaman. Waktu kita mau minta maaf kepada orang lain, tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tapi juga kita juga menyalam orang itu sambil mengatakan, saya minta maaf ya. Itu beda. Kalau hanya sekedar, maaf ya. Kalau hanya sekedar baru maafnya itu semacam sebatas komunikasi verbal, itu baru setengah maafnya itu. Baru 50%. Tapi kalau disambut dengan salaman, Bapak Ibu saya minta maaf ya. Itu beda. Jadi emosi orang lain yang sudah begitu panas itu langsung mereda itu. Apalagi kalau kita menggenggam tangannya lebih erat lagi gitu. Sambil kita katakan, saya minta maaf sebesar-besar. Saya mohon maaf yang sebesar-besar. Kadang-kadang kita suami istri, atau kita berkonflik, apa yang kita lakukan? Boro-boro kata maaf keluar. Apalagi suami ya. Maksud kepala rumah tangga imam gitu loh. Minta maaf sama jemaat. Istri itu kan penolong. Harus dia dong minta maaf. Di mana ayatnya itu Bapak Ibu? Nggak ada itu. Bahkan Tuhan Yesus katakan kita maafkan dan mengampuni. Lebih dari 70 kali 7 kali 7. Artinya apa? Selama kita hidup di dunia ini harus memaafkan, harus mengampuni. Ya, bahkan waktu kita mengelus-elus punggung orang yang berkonflik dengan kita sambil katakan, bro, saya minta maaf ya. Itu juga pengaruhnya gede. Bapak Ibu, dari sekian banyak kasus yang kami hadapi dalam memediasi nih konflik antara suami istri, ini sering saya pakai. Setelah suami dan istri mengungkapkan isi hati dan pikiran mereka sampai ke hal-hal yang lebih detail, lalu di akhir percakapan itu akhirnya saya katakan kepada mereka, Bapak Ibu, kalau saya pelajari, kalau saya lihat dari penjelasan Bapak dan Ibu, sumber dari konflik ini sebenarnya adalah Bapak dan Ibu juga. Mengapa perlu saya tekankan itu? Untuk mendudukkan mereka pada posisi yang objektif. Karena saya sudah katakan minggu yang lalu Bapak Ibu, tidak akan pernah terjadi suatu konflik. Hanya kesalahan satu pihak. Itu nggak ada. Konflik itu muncul karena minimal ada dua orang. Minimal loh itu. Ada dua orang di sekitar kita. Di situ sudah berpotensi konflik terjadi. Maka turunannya tadi saya bilang, tidak akan pernah sebuah konflik terjadi. Hanya kesalahan 100% dari orang lain. Tidak. Pasti ada peran dua-duanya. Hanya yang membedakan itu adalah persentase. Terjadinya konflik itu, di situ aja membedakan. Tapi kalau sumbernya sama, makanya ini perlu Bapak Ibu tekankan kepada orang yang sedang Bapak Ibu layani dalam menyelesaikan konflik. Jangan yang satu didukung, yang satu dihakimi. Masalah tidak selesai. Itulah banyak kesalahan para pendeta-pendeta. Karena suami ini yang lebih banyak kasih perpuluhan langsung kepada Pak Pendeta. Istrinya jarang. Istri yang berumah tangga ini jarang kasih perpuluhan. Lalu waktu mereka sedang punya masalah, ya, yang selalu didukung adalah perkataan suaminya. Yang selalu dikecilkan perkataan istrinya. Apa yang terjadi? Masalah tidak selesai. Karena kita sudah menciptakan ketidakadilan itu di awal. Maka itu tidak boleh. Kita sendiri pun dengan pasangan kita. Kalau terjadi konflik, pasti bukan hanya salahnya suami. Ada peran istri yang juga ikut-ikutan salah.
Sama, Bapak. Kalau misalkan saya ada konflik dengan istri saya, langsung saya katakan, ya sudah, Mak, kita berdua orang berdosa ya. Saya juga salah, kamu juga salah. Sama kita orang berdosa. Dengan kata-kata begitu saja, Bapak Ibu, itu langsung menempatkan posisi kedua belah pihak. Sama. Orang bersalah juga, penyumbang penyumbang munculnya konflik itu juga. Maka dengan demikian apa? Kalau kita terus memperbesar masalah itu, apa yang terjadi? Tidak ada. Dua-duanya untung, rugi. Masuk sampai ke pengadilan agama pun. Dua-duanya rugi. Maka dengan demikian, kedua pihak akan sadar. Iya ya, sumber masalahnya kita berdua. Kalau kita berbesar, yang rugi kita berdua. Secara rasional, orang itu akan berpikir, masa sih kita berdua mau rugi terus? Kira-kira begitu kan? Maka dengan demikian akan lebih mudah mereka diarahkan. Udahlah, kita cari solusi ya. Kita cari jalan terbaiknya ya. Kita selesaikan masalahnya ya. Setiap kali Bapak Ibu, waktu dia akhir masalahnya, ini suami istri ya, saya suruh suaminya minta maaf sama istrinya dan mengatakan, ayo Bapak sekarang, katakan kepada istri, Mama saya minta maaf, doakan saya supaya saya berubah menjadi lebih baik. Dan saya katakan, Bapak katakan sama istri Bapak, saya masih sangat mencintai Mama. Sebaliknya sama Bapak Ibu, saya suruh istrinya juga mengatakan hal yang sama. Papa maafkan saya juga bukan istri yang sempurna. Doakan saya supaya bisa menjadi lebih baik. Dan saya masih sangat mencintai Papa. Terakhir, saya suruh mereka berpelukan. Saya suruh mereka berpelukan. Tapi ini suami istri loh ya. Kalau yang berpacaran belum lah, haram. Saya suruh mereka berpelukan. Itu pola yang selalu kami pakai. Dan dengan cara itu, Bapak Ibu, selesailah konflik mereka. Bahkan Bapak Ibu, itu konflik itu ada yang sudah sampai 30 tahun loh Bapak Ibu. Sudah 30 tahun. Masih satu rumah, masih satu kamar. Tapi tidak omongan 30 tahun. Coba Bapak bayangin. Ya, ini ya menggunakan sentuhan. Nah, Bapak Ibu, itulah pentingnya sebenarnya peran yang signifikan menggunakan sentuhan di dalam menyelesaikan konflik. Jadi kalau kita suami istri, ya cepat-cepat kita mengatasi konflik kita dengan istri kita dengan mengatakan, langsung peluk aja istrinya atau suaminya. Ya, Pak, saya minta maaf ya. Udah selesai masalah. Sama, langsung suami-suami peluk istrinya. Mama saya minta maaf ya. Bahkan pakai kata sayang pun itu berpengaruh. Tapi ini kan jarang kita pakai kan. Makanya yang terjadi. Perang dingin terus. Rumah tangga kita. Jadi jangan sungkan menggunakan sentuhan dalam menyelesaikan konflik dengan pasangan. Jangan sungkan. Karena itu efektif. Jangan sungkan memakai kata-kata sayang dalam menyelesaikan konflik dengan pasangan. Termasuk saya katakan tadi, memeluk pasangan. Pasangan lo ya, jangan dipotong-potong nih. Istri sendiri loh, suami sendiri. Memeluk suami sendiri, istri sendiri. Jangan istri tetangga yang dipeluk. Gak boleh. Memeluk istri sendiri, suami sendiri. Termasuk mencium istri sendiri.
suami sendiri, itu banyak menyelesaikan masalah atau konflik. Pernah nggak kita pakai itu? Kalau saya Bapak Ibu sering saya pakai.